Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, rekan-rekan semua. Kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran bahasa Inggris bagi pemula. Saya harapkan semua rekan-rekan dalam keadaan sehat semuanya, dalam baik-baik dan dalam kondisi yang bahagia. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Setelah kemarin kita sampai ke materi tentang posesif, sekarang kita mulai masuk ke dalam pembahasan tenses ya. Baik, kita lanjutkan saja langsung ke topik bahasanya. Ya, kali ini kita akan membahas tentang simple present tense ya. Dimana tenses ini tenses yang sederhana tapi memang sering digunakan ya. Perlu diingatkan pada pemula bahwa banyak sekali siswa atau pelajar yang belajar bahasa Inggris dan mempelajari tenses itu mereka sekedar tahu tentang rumus atau formula dari setiap tenses, tapi tidak memperhatikan kapan digunakannya atau fungsi dari masing-masing tenses itu dipakainya kapan. Itu yang perlu lebih perhatikan ya. Baik, untuk tenses ini itu fungsinya ya. Jadi kapan kita menggunakannya adalah ketika kita ingin mengungkapkan kegiatan atau peristiwa yang rutin dilakukan atau terjadi ya. Atau ini menjadi kebiasaan ya. Jadi sesuatu yang kebiasaan ya, rutin, itu tenses ini ya. Seperti kita melakukan suatu rutinitas ya, seperti anak sekolah misalkan dia pergi ke sekolah setiap hari rutin ya, jadi menggunakannya tenses ini ya. Simple present, walaupun di hari Minggu atau Sabtu tidak masuk, tapi secara umum itu dia dilakukannya setiap hari rutin gitu ya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua diantaranya adalah ingin mengungkapkan atau menginformasikan fakta ya. Kalau fakta ini tenses ini yang berperan ya. Fakta yang gimana? Fakta yang memang sekarang ya, yang berlaku sekarang atau yang kekal ya. Jadi ini adalah dua fungsi dari tenses simple present tense ini. Baik, kita bahas lebih lanjut ya. Baik, simple present tense polanya kita masuk dalam pola umum lagi ya, yang kita sudah akrab, yaitu pola kalimat adalah selalu subjek, predikat, dan komplement ya, seperti ini ya. Lalu kita masuk ke rumus untuk tensesnya sendiri ya. Ini adalah rumus umumnya ya untuk simple present tense. Rumus umumnya subjek ya, tetap subjek ya, lalu predikatnya ini yang akan kita bedakan ya. Artinya setiap tenses itu kita bisa melihatnya dari predikatnya ya. Jadi ciri dari atau indikasi dari sebuah tenses adalah di predikatnya. Jadi ketika kita ditanyakan ini tenses apa, kita langsung lihat saja predikatnya seperti apa. Jadi karena indikasi dari tenses adalah di predikat ya. Predikat sebelah mana? Ya setelah subjek. Ketika kita menemukan mana subjeknya, pasti kita akan menemukan di mana predikat itu berada. Oke, ya situ ya. Nah, ini predikatnya berarti sini adalah subjek, verb ya, kata kerja. Lalu kalau kita mendengar kata present berarti itu selalu berkaitan dengan bentuk satu ya, atau tipe satu ya. Jadi kalau mendengar kata present berarti kita ingat tipe 1. Maka ini predikatnya adalah verb berapa? Verb tipe 1 ya, karena present ya. Lalu diikuti dengan komplement. Jadi rumus umum untuk tenses ini adalah subjek plus verb 1 plus komplement ya. Lalu kita masuk ke pembagiannya, karena memang setiap tenses ada dua pola kalimat ya, atau dua jenis kalimat ya, ada nominal, ada verbal ya. Tapi nggak semua ya. Dan untuk tenses ini kebetulan ada ya, ada dua ya. Nah sekarang kita bahas yang nominal dulu. Ketika simple present tense ini kalimatnya nominal, maka rumusnya atau formula dari konstruksi kalimat
Ya, subjek tetap subjek. Lalu dia ketemunya setelah subjek adalah non-verb ya. Itu ya. Maka predikatnya seperti kita pernah bahas sebelumnya adalah be ya, karena kata kerja tidak ada ya, maka be yang menjadi kata yang mengisi suatu predikat ya. Be-nya be berapa? Karena present ya, maka bentuk 1 ya. Jadi subjek plus B1 plus non-verb ini adalah pola untuk nominal. Lalu kita detailkan lagi rumusnya menjadi ya, subjek plus karena B1 itu ada 3 seperti kita sudah bahas di pembahasan tentang B ya, ada M, ada is, ada R. Jadi satu di antara 3 ini ya. Lalu diikuti dengan non-verb. Non-verb sendiri apa? Bukan kata kerja. Berarti kalau bukan kata kerja, dia kemungkinannya ada bisa noun, bisa adjektif, atau bisa juga adverb ya, di antara 3 ini ya yang akan mengisi non-verb ya. Baik. Nah, ini adalah pola yang afirmatif atau positif ya. Jadi ini pola positif ya. Oke. Lalu gimana pola negatif dan interrogatifnya? Kita simak ya. Dalam tenses simple present ini, maka bentuk negatif dan interrogatifnya, kronologis perubahannya saya pernah bahas juga ya. Jadi ini mengulang ya. Jadi tadinya kalimat itu bentuknya adalah begini ya, kalimat positifnya ya. Subjek bertemu dengan non-verb, maka be masuk di sana. Karena ini simple present, maka be-nya B1 ya. Contoh kalimatnya, they lalu ketemu dengan friendly ya. Friendly itu kata sifat ya, otomatis dia tidak memenuhi gramatikal ya, memenuhi syarat gramatikal. Karena apa? Karena verbnya nggak ada, karena di situ predikatnya kosong ya, maka be lah masuk di sana, yaitu are. Maka ini sudah menjadi kalimat yang baku, yaitu menjadi they are friendly, yang mereka ramah ya. Ini adalah kalimat nominal karena kata kerjanya jatuh di be ya. Ini predikatnya adalah di be ya. Lalu kita coba kita transform ya, kita rubah menjadi negatif. Gimana? Nah, awalnya kan seperti ini ya. Subjek plus B1 ya, lalu plus non-verb ya. Maka ini simpel sekali, negatifnya cukup kita sisipkan kata notnya setelah be ya. Setelah B1 itu baru not masuk sini ya. Jadi kalau untuk nominal sederhana untuk merubahnya menjadi kalimat negatif ya. Maka contoh kalimatnya menjadi they are not friendly. Jadi mereka tidak ramah, atau they aren't ya, are not disingkat jadi aren't boleh ya. Lalu kita coba untuk mentransformasi menjadi kalimat interrogatif ya. Ya, kita berawal dari kalimat positif dulu. Ya, subjek lalu bertemu dengan non-verb, maka be-nya masuk menjadi mengisi predikat ya. Seperti ini. Lalu interrogatifnya ya, be-nya maju ke depan atau be-nya harus di depan subjek ya. Jadi be-nya dulu ya, be-nya dulu masuk ke sebagai awal kalimat ya. Lalu diikuti sisanya yaitu subjek plus non-verb, lalu tanda tanya masuk sana ya. Jadi inilah perubahannya menjadi kalimat interrogatif. Maka kalimat contohnya di sana menjadi are they friendly ya, tanda tanya ya. Ketika iya berarti jawabannya menjadi yes they are, kalau tidak berarti no they are not atau no they aren't ya. Ini adalah perubahan ya, atau transformasi dari positif ke negatif dan ke interrogatif secara sederhana ya. Oke, baik, kita lanjutkan ke contoh-contohnya ya biar lebih jelas lagi. Contoh-contoh kalimat dari 3 formasi kalimat itu ya. Oke, contoh kalimat pertama, misalkan I am a manager. Nah ini nominal ya, karena predikatnya diisi oleh be ya. Kenapa? Karena setelah I dia bertemu dengan kata benda ya,
yaitu manager. Manager itu noun phrase ya, prosa prosa benda ya, frase benda ya. Lalu negatifnya menjadi I am not a manager ya, saya bukan manager ya. Lalu interrogatifnya am I a manager? Apakah saya seorang manager? Kalau iya berarti jawabannya adalah yes you are. Kalau bukan ya berarti no, you are not ya. Kalimat berikutnya. Misalkan di sini Guillaume is tomboyish ya. Guillaume itu tomboy ya. Nah, ini Guillaume lalu ketemu kata sifat dia ya. Tomboyish itu kata sifat, maka ini menjadi kalimat nominal. Kenapa? Karena kata kerjanya nggak ada, maka diwakili oleh be sana, yaitu is ya. Jadi Guillaume is tomboyish, maka kalimat negatifnya cukup menambahkan not setelah be menjadi Guillaume is not tomboyish. Lalu kalimat tanyanya interrogatifnya adalah is Guillaume tomboyish? Apakah Guillaume tomboy? Ya, kalau iya menjadi yes she is. Kalau enggak ya berarti no she is not ya. Oke, lanjut kita berikut kalimat ini ya. Kalimat berikutnya misalkan di sini ada Ijah and Ipa are abroad ya. Nah, ini Ijah dan Ipa di luar negeri ya. Abroad itu di luar negeri ya. Ini kata keterangan ya. Jadi setelah subjek ketemunya ada adverb atau kata keterangan, maka terjadi kekosongan predikat, maka diisi oleh are di sana. Kenapa are? Karena subjeknya jamak ya. Lebih dari satu ya, yaitu Ijah dan Ipah ya, dua orang ya. Berarti sama aja dengan mereka ya kata gantinya ya. Oke, negatifnya menjadi Ijah and Ipah are not abroad ya. Jadi Ijah dan Ipah tidak di luar negeri ya. Kalimat interrogatifnya menjadi are Ijah and Ipah abroad? Apakah Ijah dan Ipah di luar negeri? Kalau iya berarti yes they are, pakai they ya kata gantinya ya. Kalau no ya no they are not ya. Nah, perlu saya terangkan di sini untuk yang kalimat ini adalah kalimat yang fungsinya sebagai sebagai informasi ya, informasi tentang fakta, yang menginformasikan fakta ya. Jadi ini lebih kepada fungsinya adalah sebagai mengungkapkan fakta ya. Saya seorang manajer ya, lalu Guillaume itu tomboy, lalu Ijah dan Ipah di luar negeri, ini fakta ya. Jadi kalau fakta sekarang ya, fakta sekarang berarti memang menggunakan tensisnya adalah tense simple present ya. Jadi mengungkapkan fakta sekarang ya. Karena kenapa sekarang? Karena memang belum tentu nanti bisa berubah gitu ya. Nah, gimana dengan fakta yang kekal ya? Fakta yang kekal contohnya adalah sugar is sweet yes. Gula itu manis ya, gula tuh manis ya. Nah, itu kekal ya. Jadi kapanpun nggak akan berubah ya. Jadi nggak pernah gula akan berubah rasanya ya selain manis ya. Ini adalah fakta. Nah, ini juga pakai simple present ya. Ada lagi misalkan fire is hot ya. Jadi api itu panas ya. Nah, maka ini simple present karena ini fakta ya, fakta kekal ya. Artinya tidak akan berubah kapanpun ya. Satu lagi misalkan cows are mammals ya. Jadi sapi itu ya, sapi adalah mamalia ya. Jadi nggak pernah nanti sapi itu berubah menjadi jenis binatang lain, tidak ya. Selamanya dia akan mamalia ya. Oke, baik, ini adalah contoh dari simple present yang pola kalimat nominal ya. Oke, baik rekan-rekan semua, demikian untuk penjelasan tentang simple present tense yang nominal ya, sangat sederhana ya, sangat mudah dipahami saya harapkan ya. Dan kita lanjutkan nanti ke video berikutnya yang pola verbal ya. Jadi simple present tense yang kalimat verbal. Baik, selamat belajar. Terima kasih atas waktunya untuk menyimak video ini. Saya harapkan
Anda bisa membantu kami, membantu saya di sini untuk mengembangkan video ini. Dukung terus agar mendapatkan manfaat bersama. Baik, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.